Oke, shalom teman-teman semua dan juga presentasi kali ini di mata kuliah teologi A, ini akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dengan judul bagaimana peran orang tua modern dalam pendidikan agama Kristen di keluarga terhadap perkembangan iman dan kerohanian anak di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita bisa melihat teks kita di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Sebelum itu kita akan mendasari latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus tahu apa itu virus corona. Ini tergolong sebagai salah satu sebagai penyakit yang menular. Ini muncul tahun 2020 ya, sekitar itu di pertama kali di Wuhan ya. Di Wuhan 2019, lalu berkembang di Indonesia tahun 2020 maksud saya ya. Dan penyebarannya cukup mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia terkait itu. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan sebagai pandemi dengan status darurat yang bersifat global saat itu. Nah, pengaruh COVID ini meningkat beberapa masalah, yaitu stres, bahkan ada ketakutan, kecemasan, dan banyak masalah psikologis lain selain itu. Nah, COVID-19 sendiri juga berdampak juga pada persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, politik, dan juga pendidikan terkait dengan masalah pendidikan. Nah, dampaknya amat terasa ya, bagaimana perubahan drastis pada proses belajar mengajar, yaitu dari tatap muka menjadi pembelajaran dengan sistem jarak jauh atau daring. Nah, ada beberapa metode yang mungkin bisa kita pelajari, yaitu untuk guna menyiapkan bagaimana peran keluarga, khususnya anak-anak. Maka orang tua perlu terlibat sebagai pendidik ya di tengah tragedi pandemi COVID-19. Namun persoalannya adalah bahwa pendidikan agama di rumah pun tidak dapat dilaksanakan jika orang tua kurang tahu memahami tugas dan panggilan tersebut dengan baik. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, maka peneliti hendak mengemukakan bahwa peran keluarga sangat penting di masa pandemi COVID-19. Nah, lalu apa dampak dari peran PAK dalam situasi COVID-19 ini? Nah, pembahasan ini kita akan merujuk pada perjanjian lama, maka dapat kita pahami bahwa pendidikan telah dimulai pada sejak manusia diciptakan sebenarnya. Sebab sejak semula Allah bertindak sebagai pengajar etika. Bahkan ia berkomunikasi dengan manusia tentang kebenarannya. Nah, hal tersebut tampak dari pendidikan dan pengajaran Allah sejak manusia pertama, yaitu Adam, Hawa, sampai kepada panggilan Abraham, Ishak, dan Yakub yang diberi mandat untuk mendidik umat Israel. Pendidikan yang dimaksud umumnya berfokus pada hal iman dan takut akan Tuhan, dengan tujuan agar umat Tuhan menyembah Allah yang dikehendaki. Nah, agar pendidikan tersebut diteruskan dari generasi ke generasi melalui peran orang tua terhadap anak. Nah, ini sangat efektif dengan istilah yang dipakai oleh Lilu dan Gea, bahwa konseling Kristen melalui pendidikan dalam keluarga Kristen ini memiliki esensi dari ajaran teks tersebut dalam perintah ketetapan hukum Tuhan sebagai landasan hidup. Nah, pada dasarnya Allah telah merencanakan keluarga sebagai komunitas pembelajar yang pertama. Karena itu tidak ada konteks di luar keluarga yang lebih tepat untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran Allah. Lalu orang tua dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik sangat besar, sebab orang tua tidak hanya berurusan dengan soal-soal intelektual dan emosional anak, tetapi lebih daripada itu,
adalah terkait spiritualitas anak dalam relasinya dengan Allah. Bagi masyarakat Yahudi, sejarah yang diingat menepati posisi utama bagi kurikulum kehidupan agama mereka, dan apabila seseorang anak sedang melaksanakan tugas yang diberikan orang tuanya, maka ia sedang belajar dari Taurat. Nah, maksudnya bukan untuk memisahkan perilaku yang berbudi dari Taurat, sebaliknya dengan perilaku demikian, maka sebetulnya mereka sedang menaklukkan diri di bawah perintah dan jalan Tuhan. Hasrat itulah yang tertuang dalam kata-kata pemazmur pasal 119. Bila memperhatikan kandungan kalimat dalam teks Ulangan 6 ayat 7, maka terdapat penekanan penting bahwa pendidikan itu dimulai dari unit keluarga. Banyak orang salah memahami hal tersebut dengan menekankan pendidikan sebagai proses belajar mengajar secara formal saja. Perlu dipahami bahwa sebelum pendidikan formal di bangku sekolah diberlakukan, keluarga adalah tempat pertama pendidikan dimulai. Robert R. Bogle, Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen dari Plato sampai Ignatius Loyola. Nah, menurut Pak Stephen Tong, bagaimana peran Pak dalam keluarga? Dalam keluarga sangat fundamental dan menjadi dasar dari seluruh pendidikan lainnya tentang peran keluarga dalam memberi pengajaran, yaitu yang pertama membangun persekutuan, kedua melayani kehidupan anak-anak, ketiga mendidik anak melalui nasihat dan teguran yang bersumber dari Alkitab, dan keempat mengkomunikasikan iman lewat keteladanan hidup melalui ikatan kasih, sukacita, dan komitmen dalam keluarga dalam situasi keteladanan hidup melalui ikatan orang tua. Nah, situasi COVID-19 tentu orang tua seharusnya menyadari bahwa dirinya adalah pendidik utama yang secara efektif dan pasif menentukan bagaimana pengaruh mana yang boleh mempengaruhi anak-anak mereka, dan proses pertumbuhan nilai tentang moralitas pada diri anak sangat terkait dengan peneladanan dan pembiasaan yang orang tua terapkan. Pada titik ini, pentingnya pendidikan agama Kristen harus menjadi kesadaran bersama dalam lingkungan keluarga. Orang tua sebagai pendidik dituntut untuk berhikmat dalam menentukan anak-anak menuju pencapaian hidup yang berkualitas. Harus dipahami bahwa Pak penting dalam menumbuhkan kerohanian keluarga di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 dengan tujuan membangun iman kepada Tuhan serta dapat menjadi jawaban pada mereka yang putus asa di tengah situasi tersebut. Dan keluarga merupakan tempat untuk merawat pertumbuhan fisik, relasi sosial. Yang pertama ya teman-teman, nilai-nilai utama yang pendidikan agama Kristen dalam keluarga, yaitu ada doa, yang secara teoritis doa ini merupakan sikap manusia dalam konektivitasnya dengan Allah. Dengan doa dapat membuat orang percaya semakin mengenal diri sebagai citra Allah. Doa juga memberi kemampuan untuk memahami dan mengalami anugerah dan kasih-Nya yang melimpah. Yesus menekankan bahwa doa yang disertai dengan keyakinan akan menghasilkan jawaban yang tepat. Nah, Markus 11:24 kita bisa melihat dari masalah COVID ini yang sedang berlangsung, yang sudah berakhir sekarang, ini mendorong orang akan mencari jawaban hidup seperti yang tidak menentu. Ada banyak jalan yang tersedia untuk persoalan tersebut, tetapi kalau kita melihat kekristenan, ini memiliki jalan untuk menemukan jawaban yang bersumber dari Allah melalui doa. Nah, ini adalah sebagai bagian dari pemulihan juga untuk memiliki raise awareness pada anak supaya dalam jalan kesadaran ketika dia berbuat.
salah, benar. Lalu yang kedua, iman. Tentu di dalam surat Ibrani kita sudah belajar banyak bahwa iman adalah dasar utama bagi pengharapan orang Kristen. Pengharapan kita tidak lain adalah keselamatan. Jadi bukan hanya fokus kepada pengharapan yang mungkin dibuat orang yang pada umumnya adalah pengharapan-pengharapan yang menyenangkan dirinya ataupun hanya mencapai kebahagiaan, tapi bukan mencapai keselamatan. Nah, maka itu COVID ini mengajarkan kita untuk betapa rapuhnya bahwa hidup manusia, di mana ketika kita live without God, kita menyadari bahwa sebenarnya keberadaan kita sangat rapuh. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa Tuhan akan menghasilkan krisis pengharapan di dalam hidup ini. Tapi you have Jesus and you walk in the rest Jesus Christ. You can rest every day. I will you have a hope untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, ini yang menjadi landasan yang perlu kita punya. Nah, harapan. Saudara, ketika kita percaya bahwa pengharapan ini lahir kemungkinan di tengah situasi yang biasanya sukar, suffering atau penderitaan itu mengajarkan kita tentang harapan di dalam Yesus Kristus, baik untuk masa kini, now, ya maupun future. Nah, pengharapan yang berpijak di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus, dapat menopang kita untuk tetap yakin akan janjinya dalam segala situasi. Selain itu, harapan meyakinkan kita akan masa depan, serta mendorong kita untuk meraihnya. Harapan juga menghindarkan kita dari keputusasaan. Karena itu memiliki harapan pada saat pandemi COVID-19 ini yang sudah menjadi kenangan di tahun 2020, dan tentu keluarga sangat bisa belajar untuk bagaimana menerapkan ini terus continue. Artinya tidak berhenti di dalam satu step ketika kita berada dalam keadaan social distancing saat itu. Nah, pengharapan tersebut terutama dalam kaitan dengan keluarga adalah kita bisa terus hidup meyakini kehidupan yang pasti. Nah, kesimpulan dari pandemi COVID-19, kita bisa belajar bahwa keluarga itu harus mengambil peran yang cukup sentral sebagai pembatasan ruang beraktivitas dalam setiap aspek pekerjaan, menjadi momentum untuk keluarga membangun hubungan antara orang tua dan anak. Begitu sebaliknya antara anak dan orang tua. Fokus orang tua sebagai pendidik utama yang secara aktif dan pasif menentukan pengaruh mana yang boleh mempengaruhi anak-anak mereka. Hal tersebut merupakan gambaran pendidikan keluarga yang harus diimplementasikan setiap orang tua sebagai wujud ketaatannya kepada Tuhan. Dan peran dan fungsi kepala keluarga di masa pandemi COVID-19 sangat diperlukan, khususnya dalam hal mendidik dalam situasi COVID-19 ini. Tetapi kita sebagai orang tua dapat menjalankan fungsi sebagai pendidik dengan lebih maksimal dalam kebersamaan, menjalankan fungsinya sebagai pendidik dengan lebih maksimal dalam kebersamaan yang selama ini telah terbagi dalam ruang-ruang aktivitas. Terlebih dari itu, kebersamaan antara anak dan orang tua dapat menjadi kesempatan orang tua mendidik spiritualitas anak melalui penanaman nilai-nilai pendidikan agama Kristen di dalam keluarga. Dan sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tuhan